Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Ya, karena kabar kalian hari ini baik, berarti kalian sudah siap mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, satu orang pimpin kita dalam doa. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sebelum melanjutkan pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin mengabsen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Ibu. Bagus ya. Kalau begitu, kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Seperti yang Ibu janjikan minggu lalu, kita akan belajar tentang elastisitas dan hukum Hall. Elastisitas itu adalah sifat benda yang cenderung kembali ke bentuk semula, walaupun gaya yang diberikan pada benda itu sudah dihilangkan atau ditiadakan. Nah, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu siswa diharapkan mampu menganalisis konsep elastisitas dan hukum Hall. Setelah mengetahui tujuan dari pembelajaran kita hari ini, Ibu minta, maka Ibu telah menyediakan LKPD untuk ini pembelajaran kita hari ini. Kalian buat dalam 2 kelompok untuk mengerjakan LKPD. Mengerjakannya. Di dalam LKPD itu ada proses-prosesnya ya. Nanti kalian kerjakan ikut proses yang ada di LKPD. Nah, buat demonstrasi dalam kelompok kalian sendiri ya. Sekali kan ini kita buat begini kali Pak. Habis itu karet dengan dia punya benang. Pokoknya buat itu sampai dia punya penjepit kertas tuh sampai patah. Terus amati juga dia punya ini patah. Modelnya pas dia patah, terus ini dia permukaannya yang dia punya patah. Nanti dia punya karet kalian tarik sampai putus ya. Tidak putus. Pokoknya sekuat tenaga sampai itu putus. Kalau tidak, sambil kamu tarik, sambil kamu amati. Jadi Ibu kami langsung jawab pertanyaannya. Iya, sambil kamu amati, sambil kamu jawab pertanyaan yang ada di LKPD. Apa ada yang tidak mengerti? Kalau tidak Mengerti, Ibu. Sudah Ibu, kami sudah terlambat. Kelompok 1 Kami sudah, Ibu. Sudah Ibu. Kelompok 1 duluan presentasikan ke depan kelas. Semua kelompok presentasikan ke depan kelas ya. Iya, Ibu. Dari kelompok 1. Berdasarkan hasil itu benda elastis dan benda plastis. Nomor 1, bagaimana panjang karet saat ditarik dan dilepaskan? Karet gelang ditarik dengan gaya yang kecil akan mengalami pertambahan panjang. Semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin panjang karet gelang tersebut. Yang nomor 2, tarik kembali karet gelang tersebut sekuat tenaga hingga putus. Nah, karet gelang yang sudah ditarik hingga putus itu karena adanya gaya yang sangat besar yang menyebabkan karet gelang sampai putus. Karet gelang sampai putus disebabkan karena karet gelang tersebut sudah mencapai puncak atau batas elastisitas. Batas elastisitas itu yakni batas di mana keadaan suatu benda tidak dapat lagi kembali ke bentuk semula akibat gaya yang diberikan terhadap benda terlalu besar. Nomor 3, lakukan hal yang sama pada benang jahit seperti yang dilakukan pada karet gelang. Nah, kalau pada benang jahit itu tidak memiliki sifat yang sama dengan karet gelang. Jadi, dikarenakan sifat benang jahit tidak memiliki sifat elastisitas yang sangat kecil. Nomor 4, bandingkan keadaan kedua tersebut dan catatlah hasil pengamatan kalian. Nomor 4, jelaskan pengertian benda elastis dan benda plastis berdasarkan kegiatan yang dilakukan. Benda elastis merupakan sifat benda yang akan kembali ke bentuk semula ketika pengaruh gaya yang bekerja pada benda tersebut tidak lagi bekerja. Sedangkan benda plastis merupakan bentuk yang terjadi pada benda secara permanen walaupun beban yang bekerja pada benda tersebut ditiadakan. Tepuk tangan dulu.
Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Nah, di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami untuk bagian yang kedua mengenai analisis dan diskusi kelelahan logam. Nah, untuk pertanyaan pertama, mengapa bagian yang patah terasa panas? Menurut kelompok kami, karena bagian besi yang akan dipatahkan akan menimbulkan gaya gesek, dan gaya gesek ini akan menimbulkan efek panas. Nah, untuk pertanyaan kedua, bagaimana perubahan bentuk bagian penjepit yang patah? Bagian ujung penjepit yang patah akan memiliki permukaan yang kasar. Nomor 3, apakah yang dimaksud dengan kelelahan logam? Kelelahan logam merupakan sifat dari logam yang akan patah bila menerima gaya secara terus-menerus melebihi kekuatan elastisnya. Elastis merupakan kemampuan bahan menerima tegangan tanpa terjadinya perubahan bentuk yang permanen setelah tegangan dihilangkan. Untuk kesimpulannya juga, apakah dibacakan Ibu? Untuk kesimpulan, yang pertama, sifat elastis dari suatu benda akan hilang jika diberi gaya yang terlalu besar. Kesimpulan yang kedua, kelelahan logam terjadi karena gaya yang diterima melebihi elastisitas bahan. Terima kasih. Terima kasih untuk anak-anak. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Dari demonstrasi yang kalian buat tadi, kegiatan yang kalian buat, apakah kalian sudah mengerti tentang sifat-sifat benda? Sudah, Ibu. Mengakhiri pembelajaran kita hari ini, satu orang tolong simpulkan, ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini itu tentang apa saja? Saya Ya, Alma. Nah, berdasarkan tadi yang kita pelajari, dapat disimpulkan bahwa elastisitas itu merupakan sifat benda yang cenderung kembali ke keadaan semula. Nah, sifat benda sendiri. Tepuk tangan dulu untuk teman kalian Alma. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk melatih pemahaman kalian, Ibu telah menyiapkan tugas. Untuk minggu depan, kita akan melanjutkan materi kita hari ini, yaitu tentang susunan pegas seri dan susunan pegas paralel. Kita mau mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Satu orang pimpin kita dalam doa. Kami di surga, terima kasih atas tuntunan dan penyertaan-Mu sehingga kegiatan pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat sore, sampai jumpa minggu depan. Selamat sore, Ibu.